Assalamualaikum, Sholih dan Sholihahnya kelas 5 SD Baitur Rahman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta ayah dan bunda sehat selalu ya. Oh iya, jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak sudah salat duha terlebih dahulu dan murojaah terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, anak-anak harus sudah membaca buku materi agar anak-anak dapat lebih mudah memahami apa yang Kak Indah sampaikan. Hari ini kita akan membahas tema 4, subtema 3, pembelajaran 2, materi bahasa Indonesia, SBDP, dan juga IPA. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واخلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, karena sudah berdoa, kita bahas materinya ya. Yang pertama, kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang membuat pantun berdasarkan usia. Nah, di materi-materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang pantun berdasarkan usia. Semoga anak-anak masih ingat ya. Salah satunya, pantun berdasarkan usia itu ada pantun anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat pantun anak-anak dan hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membuat pantun anak-anak. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema pantun yang akan kita buat. Sebelum kita membuat pantun, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Setelah kita menentukan tema, kita menentukan jenis pantun apa yang akan kita buat. Karena kita sekarang belajar tentang membuat pantun anak-anak, maka jenis pantun yang akan kita buat adalah pantun anak-anak. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan yaitu sajak pada bagian sampiran dan juga isi pantun. Kita harus memperhatikan sajaknya sudah tepat atau belum. Nah, selanjutnya yaitu dalam membuat pantun, hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus mendahulukan isi pantun. Jadi kita harus membuat isi pantun terlebih dahulu sebelum kita membuat sampirannya. Jadi anak-anak menulis di baris ketiga dan keempat dulu. Nah, yang terakhir yaitu kita harus memastikan bahwa pantun yang kita buat itu bersajak ABAB. Nah, berikut yaitu contoh dari pantun anak-anak. Pergi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman, hatiku senang juga riang, mendapat hadiah dari teman. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ini sudah sesuai dengan ciri-cirinya pantun. Ciri khasnya pantun yaitu sajaknya ABAB. Dilihat di baris pertama dan di baris ketiga itu sama ya, berakhiran ang. Dan baris ketiga dan keempat itu, baris kedua dan keempat itu berakhiran an. Jadi sama antara baris pertama dan ketiga, keempat, dan yang kedua itu bersajak A, B, A, B. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas materi SBDP tentang gambar cerita. Nah, di sini siapa yang suka ketika membaca buku itu banyak sekali gambarnya. Nah, gambar yang ada di buku-buku yang biasanya kita baca, biasanya ada di buku dongeng, ada di buku cerita, ada di komik, itu termasuk dalam gambar cerita. Gambar cerita itu apa sih?
Gambar cerita itu adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsinya untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu gambar. Nah, dalam menggambarkan suasana dalam cerita itu perlu adanya objek gambar. Objek tersebut itu bisa meliputi manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan ide atau gagasan. Jadi sebelum kita membuat gambar, kita harus menentukan dulu apa yang akan kita gambar. Selanjutnya, ketika sudah menemukan apa yang ingin kita gambar, kita membuat sketsa gambarnya. Kita gambar dulu yang bagus. Baru setelah kita menggambar, kegiatan selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu mewarnai gambarnya agar gambar tersebut terlihat bagus dan terlihat lebih hidup. Nah, ini adalah contoh dari gambar cerita. Itu ada kelinci-kelinciannya, menggambarkan kelinci lagi main petak umpet. Nah, di situ juga ada cerita yang mengiringinya. Biasanya anak-anak suka kan membaca cerita yang banyak sekali gambarnya. Nah, materi selanjutnya yaitu materi IPA. Kita akan belajar cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Kemarin-kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama, pada penyakit anemia. Penyakit anemia ini dapat kita cegah dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Contohnya makanan yang mengandung zat besi itu ada bayam, terus telur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penyakit leukemia. Nah, penyakit leukemia ini dapat kita cegah dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga rajin berolahraga. Yang ketiga yaitu penyakit demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah ini dapat kita cegah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Jadi anak-anak kalau bermain di luar itu harus diperhatikan tempatnya. Jangan sampai anak-anak bermain di lingkungan yang kumuh, akhirnya anak-anak terkena demam berdarah karena terinfeksi oleh virus yang dibawa nyamuk demam berdarah. Nah, selanjutnya yaitu penyakit talasemia. Nah, talasemia ini tidak dapat dicegah karena talasemia merupakan penyakit keturunan. Akan tetapi gejalanya itu dapat dikurangi dengan cara apa? Dengan cara pengobatan. Nah, yang kelima yaitu penyakit hemofilia. Hemofilia ini tidak dapat diobati anak-anak. Akan tetapi penyakit hemofilia itu dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Nah, cukup untuk materi dan pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya dari Kak Indah mohon maaf. Tetap semangat belajarnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.